Nah, anak-anak sekalian, ketika pada masa awal kemerdekaan yang kita pelajari pada materi kemarin, kita banyak mengenal adanya berbagai pemberontakan. Nah, sekarang penyimpangan yang terjadi pada masa Orde Lama yaitu yang pertama, terlalu banyaknya pembangunan fisik tanpa adanya pembangunan mental masyarakat. Kemudian yang kedua, terlalu dekat dengan komunisme. Kemudian yang ketiga, terlalu berambisi menyatukan nasionalisme agama dengan komunis. Kemudian yang keempat, banyaknya hak rakyat yang terabaikan. Kemudian yang kelima, berdasarkan TAP MPRS nomor 20 tahun 63 menyebabkan kekuasaan presiden semakin besar dan tidak terbatas, yaitu ditetapkannya presiden seumur hidup. Kemudian selanjutnya yang keenam, adanya penyimpangan ideologis. Konsepsi Pancasila berubah menjadi Nasakom itu karena adanya kaburnya politik luar negeri yang bebas aktif, karena Indonesia lebih mengarah ke poros Cina. Kemudian yang selanjutnya adalah DPR hasil pemilu 1955 dibubarkan presiden. Hal ini karena presiden mengeluarkan penetapan presiden nomor 3 tahun 1960 pada tanggal 5 Maret yang hasilnya membubarkan DPR hasil pemilu. Dan yang terakhir yaitu hak budget DPR tidak berjalan lagi. Nah, itu terjadinya penyimpangan pada masa Orde Lama. Selanjutnya kita lihat lagi masa Orde Baru. Orde Baru ini dipimpin oleh Presiden Soeharto sampai pada 1998. Nah, visi utama pemerintahan Orde Baru ini adalah untuk melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara murni dan konsekuen dalam setiap aspek kehidupan masyarakat. Namun, harapan-harapan tersebut ternyata tidak berjalan sebagaimana biasanya. Seperti yang kita kenal adanya pelanggaran kasus HAM di Indonesia pada masa Orde Baru. Kemudian dibatasinya kebebasan pers dan kebebasan berpendapat terbukti dengan banyaknya kasus di beredarnya beberapa surat kabar, malahan dicabut surat izin penerbitannya oleh pemerintah. Kemudian banyak juga beberapa aktivis politik yang menyuarakan aspirasinya, yang mengkritik pemerintah, namun kemudian diberitakan hilang dan juga ditangkap. Belum lagi nanti adanya tragedi seperti kasus Tanjung Priuk, kasus Marsina, kasus wartawan Udin, dan Harian Bermasda Yogyakarta. Nah, selanjutnya adalah pada masa reformasi 1998 sampai sekarang. Pada masa reformasi hingga sekarang, penerapan Pancasila sebagai dasar negara terus menghadapi berbagai tantangan. Tidak lagi dihadapkan pada ancaman pemberontakan-pemberontakan pada saat awal kemerdekaan, namun lebih dihadapkan pada kondisi kehidupan masyarakat yang diwarnai oleh kehidupan yang serba bebas. Kebebasan yang mewarnai kehidupan masyarakat Indonesia saat ini meliputi kebebasan berbicara, berorganisasi, berekspresi, dan sebagainya. Nah, kebebasan tersebut bisa memacu kreativitas masyarakat, namun di sisi lain juga mendatangkan dampak negatif yang merugikan bangsa negara kita sendiri. Nah, hal-hal negatif tersebut timbul sebagai akibat dari penerapan konsep kebebasan yang tanpa batas, seperti munculnya pergaulan bebas, komunikasi yang tidak beretika, peredaran narkotika dan minuman keras, sehingga memunculkan berbagai bentuk perpecahan dan juga penurunan normal, seperti kita kenal ada bulian, kemudian juga adanya tindak kekerasan, tawuran antar pelajar, dan lain sebagainya yang memecah kerukunan kita dalam berbangsa dan bernegara Indonesia. Demikianlah materi kita hari ini. Ibu harap anak-anak sekalian bisa paham dengan video yang ibu tanyakan tadi. Nah, anak sekalian bisa kita simpulkan, meskipun negara kita sudah merdeka, namun ternyata gangguan terhadap ideologi Pancasila, ada yang mengubah dan lain sebagainya masih tetap ada. Makanya kita harus tetap semangat belajar mendalami Pancasila.